Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Sudodana adalah seorang suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Untuk mencegahnya menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang panahan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Pada suatu saat di jalanan Kapilavastu di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan tiga hal sederhana. Seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya. Istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika binatang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Sakyasam Buddha. Tepat ketika waktu bulan purnama Sidi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para pertapa yang tidak mengacuhkan semua pembatas antara kelas, ras, jenis kelamin, dan latar belakang manusia dengan hanya satu tujuan untuk mencapai pencerahan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya, istrinya, Yasodhara menjadi murid dan pertapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Selama 45 tahun kemudian, Buddha Gautama menyebarkan Dhamma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai parinibbana dan atau parinirvana, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Sekian dan terima kasih. Setelah bercerita kepada adik saya berpendapat bahwa Buddha memiliki tekad yang sangat besar untuk mencapai pencerahan. Dia pun dapat merelakan posisinya sebagai pangeran dan kerajaan yang dimiliki ayahnya dan mampu melepaskan segalanya untuk mengajarkan dhamma kepada banyak orang.